Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita akan start dengan materi kita. Ya, kita akan banyak bicara mengenai presentation skill. Ya, jadi di sini saya akan bagikan menjadi 3 bagian ya. Bagian pertama adalah persiapan awal sebelum kita melakukan sebuah presentasi. Ya, preparation. Ini kuncinya ya, ini sangat penting sekali. Ya, kita harus pahami dulu presentasi apa yang ingin kita bawakan. Di sini ada yang paling umum, ada 4 jenis presentasi yang sering kita bisa bawakan. Pertama adalah one on one, artinya satu lawan satu lah ya. Anda presentasi ke seseorang. Biasanya cara ini kita tujukan kepada teman-teman yang sudah berpengalaman di industri ini atau sering kita sebut sebagai seorang leader. Ya, ini one on one. Jadi artinya kita tidak campur dengan orang lain, ya kita fokus untuk membahas tentang apa yang kita ingin sampaikan kepada orang tersebut. Yang kedua adalah table talk. Ini yang paling umum yang kita lakukan sehari-hari, ya, yaitu di suatu tempat, ya. Semoga dalam waktu singkat ini, ya, dalam waktu dekat ini juga segera kita memiliki living cafe, ya. Artinya kita bisa table talk di living cafe kita sendiri, ya. Jadi table talk ini saran saya maksimal kalau presenternya hanya satu, ya, jangan terlalu banyak. Ya, kurang lebih 7 orang itu sudah sangat banyak ya menurut saya ya, agar apa? Table talk itu tidak bisa akan maksimal kalau orangnya lebih dari 7. Kecuali presenternya lebih dari satu. Ya, kalau tim Anda sudah besar, ya Anda bisa bikin table talk yang eh, misalkan tim intinya, ya leader intinya, ya itu sesi closing aja, closing statement. Masing-masing presenter misalkan ada 3 orang presenter. Setiap presenter menghandle satu meja, ya dengan misalkan ya jadwal sesi jam sekian sampai jam sekian, ya itu table talk. Nanti sesi ini nanti leader kedua yang handle, sesi ini leader yang ketiga handle, nanti closing statementnya bisa dibantu ke leader yang mungkin yang memiliki peringkat atau memiliki pengalaman yang paling tinggi. Di situ adalah sesi tanya jawab dan closing, ya. Dan saran dari saya untuk melakukan table talk, jangan pernah hanya membuat jadwal misalkan mulai jam 11 sampai jam 4 sore. Itu sangat bahaya, Bapak Ibu. Ya, table talk itu harus memiliki sesi. Artinya sesi itu adalah orang tidak bisa datang sesukanya, ya, tidak bisa seenaknya. Ya, saya datang jam 11, ada yang datang jam 12, jam 1 nanti ada datang, jam setengah 2 ada datang, ya. Kalau presenternya banyak nggak apa-apa, ya, bisa diatur sesinya. Kalau presenternya baru 1 2 orang, ya, itu akan menjadi kacau ya. Artinya apa? Presentasi setengah, ada yang datang lagi, ya presentasi sampai setengah, ada yang datang lagi. Itu mengulang-ulang, ya. Itu menurut saya kurang efisien. Jadi table talk harus disesuaikan by sesi. Ya, misalkan 2 jam sesi pertama, jam 11 sampai jam 1. Mungkin para teman-teman mau istirahat dulu setengah jam, makan siang, start lagi setengah 2 misalkan, ya, dilanjutkan sampai setengah 3. Mau berapa sesi terserah diatur. Jadi orang yang kita undang, walaupun di table talk, itu nggak asal. Jadi dia tahu, oh Anda mau hadir di sesi 1, sesi 2, atau sesi 3. Dan dipastikan jangan terlambat juga sebisa mungkin. Kan sudah dikasih pilihan jadwal kan. Nah, itu cara kita memaksimalkan table talk. Oke. Nah, ketiga adalah home meeting. Home meeting ini lebih cenderung untuk eh, kalangan atau tim ya. Karena table talk ini mungkin kalau ada leader tertingginya, upline tertingginya bisa dibuka secara banyak cross line, betul ya. Kalau home meeting ini biasanya itu adalah berdasarkan struktur tim masing-masing. Ya, misalkan ada tim dari leader si A, ya rencananya mau bikin nih di tempatnya rumahnya siapa, ya, atau di mana, itu semacam home meeting, mengundang teman-teman kenalannya itu di satu tempat, lalu diadakan acara presentasi. Oke. Nah, ini sangat bagus juga ya home meeting, apalagi kita sekarang sudah memiliki Livera. Ya, home meeting ini menjadi sangat memiliki nilai jual. Oke. Yang keempat adalah presentasi formal, yaitu mungkin seringkali teman-teman sudah melihat ya, terutama di kota besar sudah pernah mengadakan beberapa kali bisnis talk offline, ya, bukan secara online. Ya, jadi itu adalah presentasi formal. Biasanya sekitar presenter membawakan 45 sampai 50 menitan, ya. Lalu nanti ada rangkaian rundown acara dan lain-lain. Ya, tentunya setiap jenis presentasi ya memiliki kesamaan. Ya, kesamaan itu yang kita bahas di sini. Mau itu one on one, mau itu untuk table talk, home meeting, presentasi formal, semuanya memiliki satu kesamaan untuk masalah persiapannya. Ya.
Nah, presentasi yang benar yang harus dilakukan itu harus singkat, padat, dan jelas. Sebisa mungkin kalau bukan presentasi formal, jangan melebihi 30 menit. Ya, jadi kalau Anda melakukan semacam table talk, home meeting, ya, cukup 30 menitan, maksimal 40 lah. Oke. Tapi kalau misalkan bisnis talk karena di situ ada sesi-sesinya ya, mungkin ada dua arahnya, ada tanya jawabnya, mungkin bisa maksimal di angka 50 menitan. Ya, yang penting singkat, padat, dan jelas. Karena tidak semua orang pertama kali, ya, apalagi yang pertama kali ya, datang mendengarkan presentasi kita, nggak mungkin semuanya diingat. Ya, percuma kita kasih yang terlalu padat, terlalu detail, itu nggak akan diingat. Yang penting kita harus tahu apa yang ingin kita sampaikan. Yang penting itu adalah apa yang mau kita sampaikan. Ya, nggak perlu detail untuk pertama. Nanti kita ada kok sesi training, bahas tentang M-Plan, membahas membedah tentang produk kita, satu jenis produk bisa kita bahas selama 1,5 jam, ya, ada dokter yang bicara, itu nanti. Oke? Nah, menjadi pendengar yang baik, tidak berdebat. Ini penting sekali, ya. Mau seperti apapun ya, karena kita tidak bisa memilih. Oh, saya ini mau memprospek orang yang hanya seperti ini, ya. Nggak mungkin. Kita ini prospek ini setiap hari kita akan dikenalkan dengan calon mitra yang berbeda-beda, ya. Manusia itu unik, ya. Banyak sekali sifat-sifatnya, walaupun kita tahu ya ada sanguin, ada melankolis, ya ada 4 jenis lah. Tapi di luar sana masih banyak campuran-campurannya, kan begitu ya. Jadi kita nggak mungkin bisa, oke orang ini melankolis, saya akan mengatasi dengan cara seperti ini. Oh orang ini koleris, kita harus begini. Itu hanya secara teori, ya. Tapi satu, kita jangan pernah berdebat. Ya nanti ada teknik power closing, mungkin tidak di sesi hari ini ya. Nah itu akan membahas bagaimana caranya kita bisa mengatasi ya agar tidak berdebat. Menjadi pendengar yang baik ini penting ya. Kita presentasi itu didengarkan oleh orang yang ingin kita prospek. Artinya kita bicara untuk didengar orang lain. Nah, ini yang kuncinya. Artinya apa? Kita jangan mengucapkan atau berbicara sesuatu yang kita inginkan atau yang kita sukai. Ya, jadi ceritanya gini ya, teman-teman kalau misalkan ada orang mengajak Anda bicara, Anda lebih nyaman itu untuk mendengar sesuatu yang Anda sukai atau yang Anda tidak sukai. Simpel ya. Tentunya kita itu lebih suka mendengarkan apa yang kita sukai. Jadi saat kita presentasi, ya kita harus tahu apa yang harus kita ucapkan agar orang itu mendengarkan bisa suka, bisa senang. Itu aja tekniknya. Anda nggak jago ngomong pun nggak masalah. Yang penting Anda harus bisa membuat orang itu suka mendengarkan Anda berbicara. Oke? Jadi di situ Anda harus menjadi pendengar yang baik. Anda harus mendengarkan dulu. Kiranya orang ini butuhnya apa. Jangan maunya apa kita sampaikan. Nah, itu seringkali bicara nanti tentang hot button ya, saya akan jelaskan. Menjaga sikap tutur bahasa yang menarik. Ini penting. Ya, jadi image itu pertama kali apalagi Anda diperkenalkan dengan tim Anda ya sebagai seorang presenter mungkin di business talk ataupun di table talk, home meeting, undangan-undangan itu tidak semuanya mengenal Anda. Ya, tentunya nanti sudah ada ya, sudah pernah saya jelaskan mengenai edifikasi dan lain-lain kan. Nah, tetapi di situ Anda tetap harus bisa menjaga sikap. Ya, bagaimana image pertama itu orang melihat kita, itu rata-rata itu 30 detik pertama itu sudah mendapatkan sebuah nilai. Ya, jadi menjaga sikap ya mulai dari cara kita berpakaian pastinya ya, jangan pakai mohon maaf sandal jepit, celana pendek misalkan. Ya, kalau kita hanya kumpul-kumpul bersama tim kita, ya nggak masalah. Tapi kalau kita ini diundang untuk melakukan presentasi, menyampaikan sebuah informasi, nah maka mulai dari pakaian kita, mulai dari sikap kita, ya tutur bahasa kita itu harus diatur. Oke, simple, sederhana, dan menggunakan alat bantu. Simple dan sederhana, ini kuncinya. Kenapa presentasi kita harus singkat, padat, jelas, simple, dan sederhana? Karena bisnis kita bisnis duplikasi, ya. Dan yang penting di sini menggunakan alat bantu. Artinya alat bantu ini apa? Ya kabar baiknya flip chart kita akan segera muncul ya. Jadi flip chart itu semacam seperti kalender gitu ya. Jadi kita tinggal balikan kan. Jadi slide ini kita bicara apa, slide berikutnya kita sampaikan apa. Nah, itu mudah untuk diduplikasi.
semua orang bisa lakukan. Kalau misalkan Anda jago presentasi, jago open mind, ya saya tahu beberapa leader sangat luar biasa, tapi sangat susah diduplikasi. Kenapa? Apa yang dia sampaikan itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan jam terbang, ya. Wah, orang itu mendengarkan, wih, tingkat closing-nya tinggi, ya luar biasa banget. Tapi itu tidak mudah diduplikasi. Nah, yang mudah diduplikasi adalah sesuatu yang simple, sederhana, dan menggunakan alat bantu. Jadi kalau Anda bisa presentasi ke seseorang tanpa ada materi, tanpa ada slide, tanpa laptop, tanpa flip chart, ya apapun ya, tidak menggunakan, dan Anda bisa plak 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 plak, menjelaskan 15-20 menit dan closing, Anda hebat. Tapi tidak semua orang di tim Anda bisa melakukan itu. Oke, jadi kalau bisa kita simple, sederhana, mengikuti alat bantu yang ada. Jadi orang itu bisa kita latih. Oke, di slide ini cara pembukanya seperti apa? Saat masuk ke slide ini tujuan yang kita mau sampaikan itu seperti apa? Nah, itu nanti slide berikutnya cara penyambungannya pembicaraan kita seperti apa. Jadi itu yang kita latih agar semua orang akhirnya terbiasa dengan alat bantu itu. Ya, jadi pentingnya melakukan presentasi menggunakan sebuah alat bantu atau disebut dengan materi presentasi. Ya, jadi ada yang baku. Jadi bukan asal ngomong ya, itu bahaya sekali. Nggak semua orang bisa lakukan itu. Oke? Nah, lalu di sini kita juga harus tahu ya, ada 3 tahap presentasi persiapan. Ya, ini saya singkat sebagai ABC, biar sederhana, simple ABC. A adalah untuk pembukaan kita harus attract. Ya, bagaimana cara kita membuka sebuah presentasi harus membuat orang tertarik dulu. Ya, banyak orang itu tidak bisa opening. Openingnya datar, orang itu sudah gimana gitu loh. Tapi kalau Anda bisa opening dengan cara yang menarik, ya, atau Anda bisa menceritakan fakta yang terjadi. Ya, Anda presentasi misalkan di kota A dan Anda baru tiba di kota A itu, ya, Anda bisa ceritakan, "Oh, ternyata saya kedua kalinya ke kota ini, ya, setelah sekian lama terjadi perubahan ya di kota ini semakin bla bla bla." Orang di kota tersebut akan merasa, "Oh, ya." Jadi sesuatu yang membuat orang itu menarik dulu, ya. Jadi oke, sebentar ini slide saya kok hilang ini. Masih aman teman-teman? Koneksi saya atau suara saya masih jelas ya? Tolong di-chat, slide saya masih ada Bu Lili? Oh, oke, berarti slide saya lompat ini, sebentar. Oke, saya akan masuk ya. Sebentar, sebentar. Ah ya, slide saya kok hilang ya? Oke, teman-teman, sorry, sudah tampil lagi? Presentasi ABC, tahap presentasi, betul? Sudah masuk? Sudah tampil kembali? Oke, sudah ya. Tadi tiba-tiba hilang layar saya. Oke, sorry, kita lanjut ya. Oke, baik. Presentasi ABC. Jadi bagaimana kita harus memiliki pembukaan yang attract, bisa memikat, membuat orang tertarik. Ya, itu adalah cara pembukaan yang paling menarik. Apapun isi materi nanti, ya, kalau orang sudah tertarik dengan Anda, itu biasanya sudah enak. Ya, orang akan menjadi pendengar yang baik. Lalu kedua adalah isinya. Ya, apa yang kita mau sampaikan, benefit apa yang bisa didapatkan, informasi apa yang bisa kita berikan kepada pendengar. Nah, biasanya di sini kan kita bisa lihat ya, openingnya dari presentasi kita, ya itu bicara mengenai COVID-19. Ya, kita ajak teman-teman untuk flashback 3-4 tahun yang lalu. Ya, kita bicarakan sebuah fakta kan, bagaimana dalam 3-4 tahun ini banyak orang yang bukan hanya kehilangan pekerjaan, bahkan banyak yang kehilangan orang yang dicintai. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa pentingnya backup income dan pentingnya sebuah kesehatan. Nah, itu adalah sebuah pembukaan yang membuat orang itu berpikir. Oke. Nah, terus benefitnya seperti apa? Apa yang bisa kita berikan dan solusinya itu seperti apa? Jadi kita memberikan sebuah fakta, ya sesuatu masalah, dan kita memberikan sebuah solusi. Bagaimana caranya kita bisa membangun backup income? Kita bekerja sama dengan Living for You.
Lalu kita mulai presentasi kita. Oke, dan di sini kita harus bisa memberikan benefit ya. Jadi seringkali orang kalau presentasi itu hanya menyampaikan sesuatu ya secara datar. Jadi Anda harus bisa membuat orang terasa itu ini manfaat untuk dirinya. Ya, biasanya kalau saya bicara tentang telomer misalkan, tahu nggak selama ini kita hanya tahu parameter kita untuk hipertensi itu seperti apa, diabetes itu seperti apa. Ternyata ya parameter untuk usia manusia itu juga ada loh parameternya. Nah, terus kita cerita. Nah, selama ini kalau kita saat kecil, regenerasi sel jauh lebih cepat dibanding dengan sel yang mati atau penuaan sel. Nah, bagaimana kita memberikan sebuah solusi? Mau nggak kalau Anda ya bisa membalikkan bagaimana dengan usia Anda saat ini, regenerasi sel itu dipercepat dan penuaan selnya diperlambat. Nah, di situ kita memberikan sebuah solusi bagaimana cara untuk kita sudah jelaskan bahwa telomer memendek itu sudah fakta, ya tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa memberi sebuah solusi. Kesehatan tetap nomor satu, ya kurang lebih seperti itu, ya. Tentang bisnis pun bisa, ya kita bicara tentang backup income, bagaimana banyak orang selama pandemi ini banyak kehilangan pekerjaannya, ya kurang banyak lah bahkan yang tidak memiliki penghasilan, nah kita kasih solusi. Oke, closing ya ini penting sebagai penutup. Closing ini harus membuat orang merasa sependapat. Jadi eh, teman-teman kalau pernah ya, kalau online nggak bisa ya. Kalau online saya presentasinya karena satu arah ya, mau nggak mau kita bicara sendiri sama laptop, betul ya. Tapi kalau di acara seperti bisnis talk ya, kalau teman-teman perhatikan, saya lebih enjoy untuk sesekali ajak para teman-teman yang hadir itu untuk sama-sama dua arah untuk kita ngobrol. Artinya Pak, kita memberi pengulangan ya. Kita bikin orang tuh sependapat dengan kita. Kita tanyakan pertanyaan, ya, mereka coba menjawab dulu. Kalau ada yang betul, kita ulangi, kita benarkan, dan kita bikin mereka setuju dan sependapat dengan kita. Itu sangat powerful, teman-teman. Kalau dalam satu presentasi, Anda bisa membuat orang itu mantuk-mantuk ya, bahasanya kita ya. Ya, mantuk-mantuk terus, itu Anda sudah berhasil presentasi. Itu sangat mudah untuk di closing. Ya, jadi itu tekniknya. Jadi bagaimana Anda bisa membuat orang itu setuju dengan Anda. Benar penting loh memiliki backup income karena ke depan kita tidak akan pernah tahu kapan akan terjadi resesi ekonomi lagi. Dan benar-benar penting loh mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati karena bla bla bla. Ya, ini adalah 3 tahap presentasi mulai dari pembukanya, isinya dan penutupnya. Itu ABC ya, harus attract, memberikan benefit dan closing. Ya, dan closingnya itu harus membuat orang itu memang sependapat dengan kita. Oke, ini persiapan awal ya. Ini hanya persiapan. Ya, tentunya nggak terlalu detail ya hari ini. Waktu nggak mungkin cukup. Nah, sekarang masuk ke tahap cara melakukan presentasi. Nah, caranya seperti apa? Metodenya ya sekarang ya. Untuk cara melakukan presentasi, ada 3 kunci penting saat presentasi ya. Saat kita melakukan presentasi, tadi kita sudah membahas sedikit ya, bagaimana caranya kita harus menjaga penampilan. Oke. Nah, di sini visual ya, 30 detik pertama orang akan melihat secara visual dulu. 40% ya kuncinya ada di penampilan. Ya, jadi jangan pernah menggunakan penampilan yang kurang layak lah artinya. Yang penting rapi, nggak perlu kemeja, nggak perlu selalu menggunakan jas, enggak ya. Tapi kita menggunakan penampilan yang cukup rapi, membuat orang lihat itu nyaman, seperti itu aja. Bahasa tubuh, ya jangan kita memiliki bahasa tubuh yang intinya yang banyaklah orang mungkin yang tangannya suka disilang kalau ketemu bicara sama orang ya. Nah, hal-hal seperti itu kan kita tahu ya itu bahasa tubuh yang penolakan ya. Jadi bahasa tubuhnya itu lebih rileks ya, lebih sering untuk senyum. Itu dulu aja. Secara visual kalau Anda tertawa, Anda senyum, Anda merasakan diri Anda itu friendly walaupun pertama kali kenal ya. Orang yang ajak Anda uh, bagikan informasi akan terbuka untuk mendengarkan. Oke, visual 40% ya. Vokal. Vokal ini 35%. Ya. Bagaimana penyampaian dari penyampaian kita ya jelas, bagaimana dengan volumenya dan juga intonasi. Banyak orang ya jelas, suaranya jelas, volumenya cukup keras, ya tidak terlalu kecil, terlalu keras juga. Ya, saya pun ada kelemahan. Kadang
volume saya agak sedikit besar ya, karena saya terbiasa di ruangan ya. Jadi kadang agak kebesaran. Itu pun kelemahan saya ya. Jadi saya juga harus mengatur volume saya. Nah, seringkali orang tidak bisa mengatur intonasi. Padahal intonasi ini sangat penting, teman-teman. Ya, daripada Anda cerita, tahu nggak Anda telomer itu dalam tubuh kita itu bisa memendek berjalan dengan berjalannya waktu. Itu adalah intonasi yang cukup datar. Bapak Ibu, tahu nggak telomer itu dengan berjalannya waktu ternyata ya bla bla bla. Itu kita sebut dengan intonasi. Apalagi kalau kita sudah bicara sesuatu yang kelihatannya teman-teman yang mendengarkan kita itu sudah sedikit mulai jenuh atau apa, kita harus naikkan intonasi dikit. Bukan mengagetkan ya, tapi kita naiknya jangan asal ya, harus pada posisi sesuatu apa yang kita sampaikan yang perlu kita tekankan, intonasinya naikkan. Jadi intonasi ini membuat orang itu tidak terlalu jenuh akhirnya, tidak boring. Ya, itu penting. Jangan orang yang jago presentasi tapi intonasinya datar saja. Kan ada orang seperti itu. Orang bakal lebih lebih mudah ngantuk lah ya. Nah, intonasi ini harus kita atur. Nah, yang terakhir adalah verbal. Ya, pemilihan kata itu sangat penting juga. 25% ya. Jadi kalau teman-teman bisa gunakan bahasa Indonesia yang benar. Saya pun bahasa Indonesia nggak terlalu bagus loh ya. Teman-teman yang tahu ini kan saya lama ya di luar ya. Jadi bahasa Indonesia saya ini dilatih juga ya. Kalau bahasa Indonesia yang tidak terlalu sering saya dengar atau saya nggak paham, ya saya nggak bisa seperti itu. Ya, bagaimana selain pemilihan kata kita, penguasaan materi ini yang penting. Ya, kalau kita tidak menguasai materi, walaupun ada alat bantu sekalipun, itu akan muncul kata janggut. Ya, kalau teman-teman pernah dengar kata janggut tuh presentasi tidak disarankan jangan punya kata janggut. Tapi banyak presenter terkenal pun ada kata janggutnya. Ya, sering sekali seperti apa? Eh, itu kata janggut. Ya, saya ini ada kata janggut juga kan? Ya, nah itu nggak boleh sebenarnya kalau terlalu sering. Nah, biasanya kita akan muncul kata janggut pada saat kita kurang menguasai materi atau kita kurang rileks. Ya, jadi penguasaan materi itu harus kita benar-benar kuasai. Jadi setelah slide ini, kiranya slide berikutnya itu apa, Anda harus sudah tahu. Jadi dari perputaran slide satu ke slide berikutnya, Anda itu bisa nyambung ngomongnya. Ya, itu membuat orang itu terasa ya mengikuti dengan nyaman seperti itu. Oke, ini tiga kunci saat kita presentasi ya. Visual 40%, vokal 35%, dan verbalnya 25%. Kalau Anda kuasai semua ini, wow, presentasi Anda sangat luar biasa. Oke, ya kita masuk lagi ya, menggali form. Ini pernah saya bawakan di materi startup ya. Mungkin teman-teman yang belum mengikuti materi startup ya, bagaimana caranya kita bisa menggali. Seringkali banyak orang presentasi, begitu ketemu, openingnya sudah bagus ya, tapi begitu dia start, langsung blok 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 presentasi seperti di bisnis talk. Ya, padahal kalau di table talk Anda tidak perlu untuk presentasi sekaku itu. Ya, bisnis talk itu mungkin secara formal, tapi kalau table talk, home meeting, Anda bisa lebih santai. Apalagi kalau table talk ya, Anda bisa gunakan FORM ini. Artinya apa? Kita ini harus bisa menemukan apa yang diinginkan lawan bicara kita kan, atau prospekan kita lah. Betul ya? Bukan apa yang kita inginkan ya. Tadi sudah saya jelaskan, kita menyampaikan sesuatu bukan karena apa yang ingin kita sampaikan. Tapi apa yang ingin didengarkan itu jauh lebih penting. Jadi kita sebelum mulai presentasi, kita harus tahu hot buttonnya orang ini kiranya di mana. Apakah dia arahnya itu lebih ke arah produknya atau ke arah bisnisnya. Ini secara garis besar ya, nanti lebih banyak lagi. Nah, cara menggalinya adalah kita menjadi pendengar yang baik. Seorang presenter yang bagus, ya, itu bukan dia selalu aja yang ngomong, tapi dia harus bisa menjadi pendengar yang baik. Caranya apa? Dia menggali. Menggali informasi dan menjadi pendengar yang baik. Contoh, sebelum Anda mulai, Anda bisa menggali dari form. Oh, Pak, Bu, ya salam kenal, bla 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 bla. Oh, gini ya, oke. Oh, Bapak sudah berkeluarga mungkin? Oh, sudah. Oh, sudah ya. Oh, anak saya berapa? Anda bisa cerita seperti itu. Kalau Bapak berapa? Oh, anak saya begini. Ya, minimal Anda sudah tahu. Oh, orang ini punya tanggungan atau tidak.
Oh, saya lihat usia kita hampir sama ya, Pak, ya. Kalau boleh anak sekarang sudah kuliah atau masih apa? Itu di situ menggali. Oke, orang ini punya tanggungan. Anaknya berapa? Oh, habis ini anaknya mau masuk kuliah. Oh, atau anaknya sudah bekerja, jadi bebannya sudah berkurang dan lain-lain. Itu family. Ada berapa keanggotaan keluarga di rumahnya? Ya, orang tuanya kiranya masih sehat atau tidak. Itu semua bisa kita gali. Kedua, O adalah occupation, pekerjaan. Oke, oke Bapak sebelumnya boleh tahu di bidang apa? Bergeraknya di bidang apa? Oh, saya di bidang kontraktor. Oh, saya di bidang ini. Minimal kita tahu dulu. Oke, orang ini bagian apa? Oh, saya seorang karyawan, nggak masalah. Oh, saya seorang buruh, saya seorang apa? Minimal Anda harus tahu, oh pekerjaannya orang ini kiranya dia cocoknya nanti kalau di bisnis kita di bagian apa. Kan gitu. Lalu R adalah recreation. Hiburannya apa? Oh ya, kita memang selama pandemi sudah lama ya kita nggak bisa berlibur dengan keluarga. Tapi saat ini sudah mulai dibuka, Pak. Terakhir berlibur dengan keluarga di mana? Hobinya apa? Biasanya sukanya apa? Oh, saya hobi tenis, saya hobi basket, badminton, futsal. Oh, saya juga loh, Pak. Misalkan ada kesamaan, itu akan membuat kedekatan antara Anda dengan calon mitra Anda, walaupun pertama kali, itu menjadi lebih apa ya, lebih dekat lah ya, bahas tentang apa yang dia merasa nyaman dulu, dengarkan. Yang terakhir Anda harus dapatkan M-nya, motivation-nya. Kiranya motivasi apa yang bisa membuat dia itu mau bergabung bersama kita. Motivasinya apa? Karena demi uang mungkin dia butuh untuk misalkan dia cerita, ya wah belakangan ini saya kehilangan pekerjaan saya selama 1 tahun yang lalu. Nah, saya ini lagi beban gini-gini, saya perlu, berarti dia ada masalah ekonomi. Nah, motivasinya bagaimana Anda bisa memberikan sebuah solusi kan? Solusinya adalah dari sisi finansial. Kalau dia cerita, ya waduh, saya memiliki orang tua usia sekian ya, belakangan ini masalah begini-begini. Oh, ada masalah dengan kesehatan orang tuanya misalkan. Nah, itu apa yang bisa kita dapatkan yang membuat dia termotivasi untuk bisa bersama untuk menjalankan living for you bersama kita. Ingat ya, tidak semua orang jalankan bisnis living for you karena uang. Ya, banyak orang kaya, orang yang sudah punya pabrik, ya, dan beberapa pabrik sekalipun bos-bos besar itu bergabung di living for you. Kenapa? Karena mereka tidak melihat uang, tapi ada orang kaya itu yang suka rame-rame. Ya, ada orang kaya itu yang suka apa ya, disebut-sebut lah ya, ada seperti itu. Ada orang orang kaya itu yang merasa nggak suka kesepian. Jadi dia merasa komunitas yang ramai itu dia happy. Dia bisa membuka banyak orang kenalan dengan networkingnya, dia happy juga. Ya, atau dia butuh dari kesehatannya, dia bisa cerita kepada teman-temannya secara nggak langsung dia pun menjalankan jaringan loh. Dan itu jaringan networknya kalau Anda bisa dapatkan orang yang memang kalangan atas ya, yang mampu ya, wah Tiftera Anda bisa laku itu, ya. Oh, saya gunakan ini bagus. Saya cerita besok ke sepupu saya. Sepupunya cerita lagi ke temannya. Temannya cerita lagi ke kerabatnya. Wah, itu omset semua, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus bisa menggali FORM. Ya, family, occupation, recreation, dan terakhir motivation. Oke. Nah, itu adalah hal-hal yang paling dasar yang harus kita persiapkan ya. Nah, ini dia kita presentasi itu harus bisa memberikan value ya, nilai. Jadi artinya adalah soft selling. Jangan masuk secara hard selling. Ya, zaman sekarang, apalagi setelah pandemi, udah nggak laku hard selling. Ya, orang itu kalau Anda cerita tentang peluang bisnis, bicara tentang uh, produk hebat, luar biasa, orang itu sudah menutup diri. Ya, jadi berikan value. Bagaimana cara memberikan value? Dan ini adalah 4 hal yang harus Anda berikan value, mulai dari company profile. Jadi presentasi yang lengkap, Anda harus bisa menjelaskan mulai dari company profile, manfaat produk, potensi bisnis, hingga support system. Tapi secara proporsionalnya, persentasenya, Anda yang tentukan. Jangan orang yang fokusnya ke produk, Anda bicara potensi bisnis sama support system untuk membangun bisnis kita, bagaimana bisa mendapatkan sekian, sekian, sekian. Jangan. Ya, atau orang yang fokusnya dia sudah mau fight untuk mengejar sesuatu, ya, agar bisa mungkin meningkatkan kondisi perekonomiannya, dan Anda fokus untuk testimoni produk terus. Itu pun tidak pas. Nah, dan di sini Anda harus bisa memberikan value company misalkan ya. Nah, company ini singkat aja ya. Yang penting biasanya value yang saya jual kalau di Living for You ya, karena Living for You masih baru.
Tetapi ada BioLife yang bisa kita jual. Kenapa? Karena BioLife Nutraceuticals ini sudah 18 tahun berjalan ya, sudah masuki tahun ke-19. Saya selalu mengatakan gini, walaupun Living for You kita baru, tapi kita berkolaborasi dengan BioLife yang di Malaysia, Nutraceuticals. Seorang Datuk Kenny. Anda boleh browse di Google, ketik aja Datuk Kenny atau BioLife, itu langsung muncul. Nah, artinya apa? Artinya kita ini memiliki, walaupun baru, kita punya raksasa di belakang kita. Jadi jangan menganggap kita walaupun baru, ya, tapi produk kita itu mungkin dianggap ecek-ecek, kaleng-kaleng. Enggak. Kalau pabrik bisa bertahan 5 tahun, itu masa trial, percobaan. Di atas 10 tahun, itu oke. Ini mendekati 20 tahun, Bapak Ibu. Dan itu ekspansinya itu luar biasa. Dan penghargaan yang didapatkan BioLife itu keren banget. Ya, ini adalah value kita. Ya, orang bisa mengatakan, Living for You belum terbukti masih. Memang betul. Tapi pabriknya beda. Oke, manfaat produk. Banyak orang yang di situ mengatakan memiliki produk yang luar biasa. Ya, saya selalu mengunggulkan Liftelo kita. Itu untuk pintu masuk. Kalau sekarang sudah ada dan tumbler ya tentunya ya. Sekarang ada Liftera. Lebih mudah lagi kita masuk bicara mengenai terapi. Ya, bisa trial terapi. Bisa tahu ya bagaimana kita punya alat yang bisa secara otomatis mendeteksi masalah dalam tubuh Anda hanya melalui telapak kaki Anda. Karena apa? Syaraf terhubung seluruh tubuh ke telapak kaki Anda. Dan setelah itu, dia akan langsung memberikan terapi pada saat mendapatkan permasalahan dalam kesehatan tubuh Anda. Itu adalah manfaat sesuatu value yang kita bisa jual. Ya, atau Liftelo, inti sel, penyakit apapun, ya seringkali kalau kita bicara produk kolesterol, ada yang bilang kolesterol saya normal. Kita bicara tensi, tensi saya rendah. Bicara ini saya nggak butuh, saya nggak butuh. Tapi kita bicara Liftelo. Semua makhluk hidup ya, yang masih hidup itu pasti perlu Liftelo. Kenapa? Karena dia membantu untuk regenerasi sel. Tidak ada seorang pun yang berani mengaku telomernya di usia-usia 30 ke atas itu masih panjang sehat seperti anak kecil. Itu nggak mungkin. Dan kita tahu inti sel adalah segalanya. Kalau inti sel kita sehat, otomatis penyakit akan berjauhan. Tapi kalau inti sel kita rusak, apapun penyakit akan berdatangan. Penyakit degeneratif dan lain. Jadi Liftelo kita ini seluruh manusia hidup, segmentasi kita kuasai. Apalagi tumbler. Siapa yang tidak minum tumbler, saya tanya. Sorry, tidak minum air. Ya kan? 70-80% tubuh manusia adalah cairan. Setiap organ tubuh kita membutuhkan cairan, membutuhkan air. Nah, coba Bapak Ibu pikirkan. Ya, biasanya kan tekniknya saya memberikan edukasi ya. Teman-teman mungkin sering di sini mendengarkan. Kalau laki-laki dari berat badan, ya air itu tidak boleh berlebihan juga, betul ya. Jadi kalau misalkan berat badannya laki-laki 70 kilo, kalikan dengan berat badan kalikan 40 mili, berarti 2,8. Berarti kebutuhan air untuk orang tersebut minimal di angka 2,8. Kalau mau dinaikin boleh nggak 1 liter? 2,8 sampai 3,8 liter. Kita beri edukasi yang benar. Kalau perempuan, ya kalau cewek, itu berat badan kalikan 30 mili. Misalnya berat badannya 50. Berarti 30 liter kan 1,5 liter. Jadi dia bisa minimal harus konsumsi 1,5 liter hingga 2,5 liter. Kalau berlebihan gimana? Dia beratnya 50, minumnya 4 liter per hari. Jangka panjangnya ginjalnya akan berat. Oke, kita sesuaikan dengan berat badan. Itu edukasi yang kita berikan. Lalu kita tambahkan lagi. Misalkan kalau Bapak nih sudah tahu nih, kebutuhan Anda itu adalah 3 liter per hari minimal. Kiranya air apa yang Anda minum sehari-hari? Ada kopi, ada teh, ada apa namanya macam-macam lah ya. Indonesia ada sirup, ya kan? Ada apa? Jeruk nipis, jeruk manis. Banyak sekali kan? Padahal kebutuhan dari badan kita, tubuh kita itu adalah air yang bermanfaat dengan penyerapan yang tinggi. Walaupun Anda bisa minum air kebutuhan, ya, tapi itu tidak semua diserap oleh tubuh ataupun kebutuhan sel dan organ tubuh kita. Nah, kenapa kita butuh tumbler kita? Penyerapannya di atas 90%. Peningkatan penyerapan bisa 3 kali lipat. Kalau Anda minum air mineral biasa, 1,5 liter, yang diserap oleh tubuh dan sel Anda 30%. Kebutuhan air Anda sebenarnya nggak mencukupi, hanya untuk menghindari dehidrasi atau rasa haus saja. Tapi dengan air tumbler,
penyerapan maksimal. Kebutuhan air Anda didapatkan penyerapannya maksimal. Itu adalah value dari produk kita. Oke, lalu potensi bisnis. Seringkali kalau orang yang pertama kali ya belum paham tentang bisnis jaringan, ya kita akan bicara potensi bisnis menggunakan open mind, bicara tentang bagaimana Anda bisa menggandakan waktu, menggandakan kekuatan Anda, atau sering kita sebut sebagai faktor kali. Banyak orang nggak sadar, tahu nggak kenapa pabrik itu, owner pabrik itu semakin lama semakin kaya, karena dia menggunakan faktor kali. Seorang bos, dia bisa membayar 3.000 karyawan untuk memperkerjakan di sebuah pabrik selama 8 jam. Bayangin, 8 jam kalikan 3.000. Dalam satu hari, berapa jam yang dimiliki bos tersebut? Itu kekuatan faktor kali. Itu konsep itu kita gunakan di network marketing. Sama sebenarnya, cuman bedanya kita tidak menggaji. Tapi kita memiliki sebuah sistem bagi hasil yang win-win, yang tidak merugikan dan saling membantu. Jadi semakin besar tim Anda, ya, semakin kuat untuk kekuatan tim Anda. Saya kasih contoh aja. Banyak orang yang mengatakan, saya tidak punya waktu, Pak. Kalau tidak punya waktu, gimana cara value untuk mengatasinya? Ya nggak masalah. Ya, Bapak punya 24 jam. Mungkin Anda istirahat 8 jam. Anda bekerja 8 jam. Sebenarnya Anda masih memiliki 8 jam. Boleh tahu nggak 8 jam ini rata-rata Bapak gunakan untuk apa? Ya pasti pikir kan. Nah, kalau misalkan dari 8 jam itu, Bapak ambillah 2 jam untuk menjalankan bisnis kita yang bisa membantu banyak orang dari sisi finansial maupun kesehatan. Boleh ya Pak? Dia bilang, oke 2 jam. Nah, Bapak bayangin, kalau Anda punya mendapatkan 10 teman, Anda akhirnya merekrut ya, bertahap ya, 1, 2, 2 sampai 10 orang di tim Anda. Masing-masing sama sibuknya seperti Anda, tapi masing-masing siap mengeluarkan 2 jam. Dalam satu hari, dari 10 orang di tim Anda sudah memiliki 20 jam. Itu kekuatan faktor kali. Saya nggak punya kenalan. Oke, nggak apa-apa. Keluarkan kertas, suruh dia tulis. Jangan buka handphone. Coba, Bapak, kalau misalkan saat ini Anda ingin mengundang teman-teman Anda, kerabat Anda, untuk datang untuk merayakan ulang tahun Anda. Siapa kiranya yang ingin Anda undang? Suruh dia tulis. Dia pasti bisa tulis banyak nama juga. Kalau dia lupa, ya diingatkan lagi. Dari keluarga, ya, family, teman kerja, teman komunitas olahraga, apapun itu. Dia akan menulis. Dari situ, itu sudah bisalah kita merekrut dari orang-orang yang sudah dia tulis. Setelah itu, anggaplah dia cuma bisa merekrut 5 orang. Ya, daftar namanya 5 orang itu punya nggak daftar nama baru? Itu faktor kali itu. Ya, itu yang tidak tidak banyak orang bisa tahu. Jadi potensi bisnis kita ini luar biasa. Anda nggak jago bicara, ya Anda rekrut orang yang jago bicara. Anda nggak punya banyak waktu, Anda rekrut orang yang banyak waktu. Itu kekuatan dari bisnis kita. Makanya kita selalu bicara tentang tim. Ya, betul ya. Ya, di sini kan saya menggunakan Unity Team ya. Nah, karena saya tahu di tim saya ini banyak orang hebat, leader-leader luar biasa, ya, maka di sini saya gunakan Unity. Teman-teman hebat ini tetap bersatu dan di situ tidak terlepas namanya tim. Together everyone achieve more. Betul ya. Jadi semua orang bekerja secara tim. Tidak ada orang yang sempurna. Pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Justru tim itulah yang akan menjadi solid. Ya, kita memiliki kekurangan, kita punya tim untuk melengkapi. Kita memiliki kelebihan, kita bantu untuk melengkapi. Oke, itulah kekuatan potensi bisnis dari network marketing. Terakhir kita bicara support system. Banyak sekali orang yang tidak paham tentang support system. Oke, sering sekali orang di luar sana, saya punya support system. Ternyata yang dibahas adalah materi marketing plan, ya, bedah sistem, bicara tentang product knowledge, lalu memberikan training-training, ya. Itu semua adalah tools. Seperti hari ini hanya marketing tools dari sebuah support system. Padahal support system yang sebenarnya itu adalah mempersiapkan sebuah kurikulum. Bagaimana prosesnya itu orang yang baru bergabung di industri kita, yang tidak tahu apa-apa, itu bisa dibentuk untuk bisa berhasil. Itu ada kurikulumnya. Apa yang Anda harus lakukan setelah bergabung di sini? Langkahnya apa saja? Betul ya, bahkan kita punya 5 langkah ya. Di startup kita, di langkah kerja, sorry. Di training langkah kerja kan kita membahas ya, bagaimana kita bikin daftar nama, cara kita mengundang pun diajarkan, cara presentasi, follow up,
hingga masuk ke dalam sistem. Dan support system itu yang saya ketahui di Indonesia sendiri ya bisa dihitung dengan jari perusahaan network marketing yang benar-benar memiliki support system. Dan mereka semua bisa bertahan lebih dari belasan puluhan tahun. Itu yang hebatnya. Ya, itu terbukti kalau misalkan sebuah network marketing mau jangka panjang, wajib punya support system. Karena kita tidak bisa mengandalkan omset berdasarkan timing aja. Banyak perusahaan berdasarkan momen, ya, boom, dia bisa boom. 2-3 tahun kemudian omsetnya turun terus, akhirnya nggak terdengar. Ya, support system ini membantu untuk menstabilkan bagaimana semakin banyak orang memahami bisnis ini dan faktor kalinya itu berjalan. Jangan Anda sudah punya 1.000 tim, 10.000 tim, bahkan 50.000 tim. Tetapi dari antara 50.000 tim itu tidak ada orang yang memahami. Itu bahaya. Support system kerennya di mana? Oh, nanti sudah ada 50.000 orang tim Anda yang sudah mengikuti support system ini. Orang baru bertanya, orang pertama dengan orang ke 50.000, pertanyaannya sama, jawabannya pun bisa sama. Itu kerennya support system. Oke, ya ini beberapa lah ya. Jadi ini lebih dalam agar teman-teman tahu bahwa kita tidak hanya bicara mengenai bisnis, tentang bicara tentang kesehatan dan akuntansi. Nah, oke, ini masuk ke tahap ketiga, yaitu teknik melakukan presentasi. Ya, ini teknik ini penting sekali, ada beberapa bisa Anda gunakan. Pertama adalah sikap, ya, attitude. Jadi saya sering berulang ya, bagaimana mulai dari visual ya yang diperhatikan dari orang, ya, dan sikap itu sangat penting. Kalau Anda murung aja ya, tidak tidak sering tersenyum atau melihat orang tidak menatap matanya, ya itu hal-hal yang kecil mungkin ya, tapi itu membuat orang kurang nyaman. Kalau sikap yang dilawan bicara Anda, misalkan tangannya disilang ya, orangnya nunduk ya, kurang kurang respect lah ya. Nah, Anda pun tetap harus bersabar. Bagaimana Anda bisa mengubah sikapnya membuat dia rasa nyaman, dia merasa wah, nggak enak juga ya. Akhirnya dia pun akan mengikuti dengan mungkin dari sikap yang kita tunjukkan. Kalau dia murung, kita murung, ngomongnya nggak enak, akhirnya nggak jadi presentasinya. Ya, jadi sikap 90%. Anda jago presentasi atau tidak, teknis hanya 10%. Karena sikap yang menentukan. Ya, attitude is everything ya. Jadi paling pertama jaga sikap Anda. Jangan sampai Anda melakukan sesuatu yang membuat orang itu tidak nyaman. Oke. Kedua, wajib menguasai materi. Ya, seperti yang tadi saya katakan. Tergantung. Kalau Anda hanya menguasai salah satu dari materi kita, kerjasamalah dengan tim Anda. Anda presentasi tidak selalu sendirian kan? Jadi misalkan nih, ada tim Anda, ada upline Anda yang mungkin jago bicara tentang produk. Sesi produk berikan ke dia. Oke, Anda jago marketing plan. Ya, Anda kuasai marketing plan, Anda bicara mengenai marketing plan. Ya, nanti ada yang jago untuk membuka mindset, untuk closing. Ya udah, serahkan ke bagian yang jago closing itu. Yang penting apa? Apapun tugas kita, apapun materi yang harus kita sampaikan, Anda harus menguasai. Ya, jadi kelancaran dari pembahasan kita ini menjadi enak akhirnya. Orang itu mendengarkan itu, oke, nyambung gitu ya. Kalau Anda tidak menguasai materi, bahaya sekali. Ya, bukannya apa? Ya, nanti orang trust-nya itu tidak ada biasanya. Ya, kalau Anda merasa terus apa ya gini, oh tadi misalnya apa? Itu intinya kalau Anda mau latihan dengan orang yang dekat, silakan. Tapi kalau Anda sudah punya tim dan Anda diminta tolong untuk presentasi, pastikan Anda harus menguasai materi. Itu penting sekali. Oke, tampilan rapi dan tutur bahasa ya. Ini sedikit mengulang ya. Jadi di sini sekali lagi ya, 30 detik pertama Anda diperkenalkan dari tim Anda kepada calon mitranya, ya, orang akan melihat dari tampilan Anda. Yang penting rapi, tutur bahasanya harus sopan dan menarik. Ingat ya, manusia cenderung suka mendengarkan apa yang dia ingin dengarkan. Seperti orang bicara sama kita. Gak mungkin dong Anda suka dimarah-marahi orang. Lebih suka kita dipuji atau dimarahi. Itu aja sederhananya. Ya, jadi ucapkan hal-hal yang suka didengarkan dari orang. Ya, bukan apa yang ingin Anda sampaikan berdasarkan suasana hati Anda. Ya, itu bukan. Oke, jaga tutur bahasa, kata-katanya semenarik mungkin, ya, jaga intonasi dan lain-lain. Jangan berkesan memaksa, ya. Jadi banyak orang itu presentasi, orangnya tidak join, akhirnya kecewa.
Kenapa bisa kecewa? Karena dia menaruh sesuatu. Jadi intinya dia punya pola pikir, saya closing, saya dapat bonus sponsor, saya dapat pairing kalau di kaki kecil. Betul ya? Tapi hal-hal seperti itu, mindset seperti itu, biasanya kalau tidak terjadi closing, dia akan kecewa. Dan itu kalau terjadi terus-menerus, ya, mmm, apa, psikologisnya akan menurun, ya, akan tidak percaya diri, itu bahaya. Maka biasakan kita ini berbagi, storytelling. Contohnya berbagi berbagi itu berbeda ya. Jadi contoh misalkan Anda hari ini datang ke sebuah resto atau sebuah kafe, Anda makan di sana, Anda merasa harganya tidak terlalu mahal, makanannya enak, tempatnya higienis. Anda promosi nggak ke teman-teman Anda? Pasti promosi kan? Pada saat ada promosi, teman-teman Anda pasti ada ketertarikan untuk datang untuk mencoba, betul ya? Nah, pertanyaan saya, setelah Anda promosikan seperti itu, teman Anda mau datang atau tidak datang, apakah Anda akan sakit hati? Nggak mungkin kan? Kenapa? Karena Anda tulus, Anda hanya berbagi, nggak ada pikiran lain gitu loh. Tetapi kalau Anda di sini presentasinya itu karena ingin dapat komisi, itu bahaya. Tapi kalau Anda benar-benar ya, kita punya Liftera nih, ya, kita punya teman si A, kita tahu bahwa orang tuanya ada masalah misalkan, "Bro, mungkin bisa ya orang tuanya bisa diundang, kita ada demo terapi di sini, ya, Anda bisa cobakan untuk orang tua Anda, siapa tahu bisa membantu, untuk progres penyembuhannya masalahnya," kan seperti itu. Anda tulus. Pada saat dia datang mencoba, dia merasa nyaman, dia nggak beli, Anda pun nggak akan kecewa. Betul ya? Itu namanya berbagi. Kalau Anda berbagi, Anda tidak akan bisa merasa kecewa. Mau Anda presentasi 10 kali belum ada yang bergabung atau tidak ada yang beli pun, Anda merasa fine-fine aja. Ya, sebenarnya kita berbagi ini adalah sesuatu yang bagus sih. Bagaimana bisa membantu dari sisi finansial ataupun dari kesehatan. Kalau memang teman Anda belum tertarik, ya udah nggak apa-apa. Nanti ada tahap follow up. Oke? Nah, masuk lagi ya, harus bisa menggali hot button. Tadi sudah saya sempat sampaikan di awal, yaitu FORM. Jangan buru-buru presentasi di awal, terutama kalau one on one ya, atau table talk, jangan begitu masuk blak 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 presentasi, no. Ya, jadi Anda harus tahu hot button Anda di mana. Ya, sorry, hot button, calon mitra Anda itu ada di mana. Apa sebenarnya yang diinginkan. Jadi jangan menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan, tapi menyampaikan apa yang ingin didengarkan oleh calon mitra Anda. Kalau memang dia tertarik di produknya dan kelihatan banget, ya udah Anda fokuslah ke testimoni, Anda fokuslah tentang produk kita, value-nya ada di mana. Ya, jadi hot button ini bisa Anda gali ya agar apa? Tingkat closing-nya bisa lebih tinggi. Ya, tidak munafik ya, tujuan kita memang closing, tapi kita memberikan sesuatu yang positif lah seperti itu. Ya, ini tadi sudah saya bahas ya. Fokus memberikan value, soft selling. Jadi bukan ke jualannya. Kalau Anda hanya fokus ke jualan, ya zaman sekarang saya rasa nggak ada yang bisa tertarik ya, apalagi kondisi saat ini. Tapi kalau Anda bisa memberikan value, ya, memberikan sebuah masalah dan lalu memberikan sebuah solusi. Cerita sebuah masalah, kita berikan benefit, solusinya seperti ini. Nah, itu soft selling. Jadi tidak kesannya itu langsung, "Ih, ini produknya bagus loh, minum ini sekian lama sembuh." Bukan. Ya, tapi bagaimana kita bisa memberikan sebuah value, kita bisa menyampaikan kira-kira seperti apa produk ini bekerja, dan yang paling penting jangan pernah overclaim ya. Overclaim ini bahaya. Ya, ternyata saya cobakan Bapak A, ya dalam waktu 3 minggu stroke-nya sembuh. Oh, ternyata tumbler bisa menyembuhkan stroke dikombinasi dengan Livcal misalkan 3 minggu sembuh. Cerita kemana-mana, "Pak, ada stroke ya? Konsumsi Livcal sama tumbler tiga minggu, saya jamin sembuh deh." Nah, itu bahaya. Ya, mungkin tingkat closing Anda akan ngeri, bum 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 di awal. Tetapi setelah 3 minggu atau sesuai perjanjian Anda, kalau itu tidak sesuai, itu akan menjadi bumerang, teman. Bahaya. Ya, jadi mending kita jangan overclaim. Ya, sekali lagi kita bicarakan value. Apa yang kira-kira produk ini bisa membantu untuk kesehatan Anda. Apa kiranya dari bisnis kita bisa membantu Anda dari sisi finansial Anda. Tapi jangan menjanjikan sesuatu yang terlalu muluk. Oke? 7. Harus bisa membaca situasi dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Ini yang penting. Banyak teman-teman leader yang sudah jago presentasi tidak bisa baca situasi, ya. Dan
tim player ya yang mengikuti di table talk itu juga harus bisa baca situasi ya. Jangan sampai seringkali ya leadernya sudah presentasi, leader ini kan bisa lihat nih, oh orang ini memiliki kemampuan. Dia bisa join nih eksklusif misalkan, ya bisa nih dia beli tumbler 2 atau beli Liftera kita, ya. Setelah leader ada presentasi selesai, blak 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 blak, ya orang itu sudah berpindah dan tiba-tiba Anda di samping ngumpul. Bolehlah start dari paket basic dulu. Ya, ini bukan sesuatu yang gimana, tapi kita harus bisa baca situasi. Kita kalau misal presenter itu mengarahkan ke paket besar, itu normal. Kalau dia memang nggak mampu, dia akan turun sendiri. Bahkan nggak bergabung pun nggak masalah. Tapi jangan nanti leader Anda sudah mengarahkan ini, kemungkinan dia sudah mau beli Litera, akhirnya belanjanya 2 liter. Ya, seringkali orang tidak bisa membaca situasi. Ada presenternya, ada juga dari pendengarnya, tim playernya. Sudah bagus dia presentasinya, mengikuti alur, ya, menjual eksklusif, paket eksklusif. Tapi tiba-tiba, Bapak nggak perlu khawatir, di sini kita bisa start mulai dari paket basic, amblas itu semua. Ya, itu kita sudah presentasi, mengangkat eksklusif, gini, 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 akhirnya dia kembali lagi, oh ternyata untuk basics bisa join dulu ya. Oke, memiliki fleksibilitas yang tinggi. Jadi jangan merasa kalau seperti dia merasa begini-begini, Anda sudah langsung tersinggung, langsung Anda merasa gimana, ya kita harus bisa melihat kondisi lah. Ya, tujuannya kita bisa melihat kondisi apa? Ya ini untuk menghindari perdebatan. Ya seringkali saya melihat sebuah presentasi akhirnya bisa diselesaikan hanya dalam waktu 40 sampai 1 jam, akhirnya bisa 3 jam dan isinya mohon maaf tidak bermutu. Kenapa? Karena isinya adalah perdebatan. Ini parah. Ya, ini bukan bukan teman-teman aja ya. Banyak leader juga melakukan kesalahan ini, terutama leader yang tidak fleksibel. Ya, begitu kompetitor menyalahkan atau bukan menyalahkan ya, mengatakan produknya gimana gimana, wah langsung panas nih. Ajak berdebat. Ah, mau sok sih gini sih, coba alat kamu gini gini gini. Nah, nggak perlu berdebat ya. Teknik paling mudah agar kita tidak berdebat dengan calon mitra kita, gunakan ya itu ada di power closing ya, tapi salah satunya gunakan tapi. Itu huruf bukan huruf ya. Ucapan tapi ini, kalimat tapi ini sangat powerful teman-teman. Ya, apapun yang diajak debat sama orang yang Anda ajak bicara, Anda ulangi lagi, kasih kata tapi, tambahkan tapi di belakangnya. Contoh misalkan ya, misalkan dia mengatakan, oh iya, tumbler Anda ini mahal, 10 juta, ada yang di luar sana 6 juta pun ada. Benar, Pak. Ya, tumbler ini memang harganya 10 juta, nggak murah memang. Tapi tumbler kita memiliki manfaat ini yang tidak ada di tempat lain. Itu Anda tidak berdebat. Anda oke dulu apa yang dia sampaikan, tapi Anda menyampaikan apa sebenarnya pengertian dia itu salah. Itu powerful, teman-teman. Ini patut dipakai ya. Kalau enggak, coba nanti ya. Kalau yang punya pasangan setelah Zoom, ya, coba singgung dikit yang sesuatu yang pasangan Anda nggak suka, ya, lalu Anda tambahkan tapi. Ya, misalkan, wah, kamu kelihatannya belakangan semakin gemuk ya, tapi semakin lucu sih, semakin bisa apa? Mungkin semakin gemesin sih. Nah, itu orang itu gemuknya hilang, gemesinnya yang nyantol gitu loh. Ya, jadi Anda bisa gunakan tapi sesering mungkin. Itu untuk menghindari berdebat. Apapun yang dia ajak debat, ulangi sekali lagi, belakangnya tambahan tapi, dan apa yang ingin Anda sampaikan atau Anda ingin betulkan dari perkataannya orang tersebut, sampaikan di belakang. Orang akan tidak terlalu gimana daripada Anda, oh enggak Pak, salah kalau ini. Wah, itu makin jadi. Oke, jangan pernah berdebat saat presentasi. Ini penting ya. Jangan pernah menjelekkan brand lain. Kalau bisa, sebisa mungkin, kalau di forum terbuka, jangan bicara brand. Apalagi kalau direkam. Ya, ini saran saya. Jadi Anda mungkin kalau misalkan mau sudah tahu ya, kalau saya biasanya ya diajak bertemu misalkan seorang leader nih, saya pasti tanya dulu, dia leadernya apa? Oke, kalau saya sudah tahu, oke, saya sudah cukup menguasai, oke, dari produknya, dari employee-nya, enak sudah. Kenapa? Nah, nanti saat saya cerita tentang produk, saya bisa cerita apa yang dia tidak miliki. Saya saat cerita employee, tidak perlu menjelekan employee-nya dia. Kita kan tahu nih, employee-nya dia kurangnya di mana. Ya, contoh ya, jangan tersinggung ya yang dari Jepang ya. Contoh misalkan, di sini kita tidak ada pemotongan bonus 20%. Ya, kita nggak menjelekan. Ya, tapi kita cerita. Nah, di sini tidak ada seperti itu. Ya, di sini real time. Kalau Anda tahu, kompetitor kita
ternyata bonusnya sebulan 2 kali, tanggal 15 sama 30. Ya kita tekankan, kalau di kita, bonus kita real time. Hari ini kita punya omset, besok langsung bisa cair. Kurang lebih seperti itu. Kalau Anda tidak menguasai, cari tahu dulu. Biasanya kalau saya kurang tahu, ini perusahaan baru, saya browsing, saya cari dulu, perusahaan ini apa, plan-nya seperti apa, kalau bisa ditemukan, ya bahkan produknya seperti apa. Itu persiapan kita lah. Intinya jangan pernah menjelekan brand orang lain, ya itu di. Ya, jadi orang itu tidak akan, walaupun dia merasa jadi lebih baik itu dia merasa, oh iya ya produk ini lebih bagus ya, oh iya ya plan-nya ini lebih keren ya. Dia akan terasa sendiri kok, nggak perlu ada singgung. Ya. Nah, ini penting juga memberikan alasan kuat kenapa harus, closing atau bergabung saat itu juga. Ya, ini sense of urgent ya. Banyak orang yang, sungkanan bahasanya ya, dan akhirnya dia tidak bisa closing. Bukan kita memaksa orang loh, bukan, ya. Tapi kita harus bisa membuat sesuatu agar orang yang kita ajak bicara atau informasi yang kita sampaikan, dia bisa merasa bahwa informasi ini benar, dia membutuhkan, dan harus segera untuk memiliki. Itu yang harus Anda sampaikan. Ya, apapun itu setiap orang pasti beda-beda, makanya di situ kan Anda harus bisa menggali. Kiranya apa yang paling urgent untuk dirinya, ya, maka di sini Anda ucapkan alasan kuat kenapa dia harus bergabung saat ini, kenapa dia harus beli produk ini sekarang. Seperti itu. Contoh contoh ya, untuk teman-teman yang memiliki, modal 63.600 misalkan, yang bisa membuka healthy house. Nah, itu terbatas loh. Caranya gimana? Hanya 50 kota pertama. Itu pun dibatasi hingga 31 Agustus. Kalau 31 Agustus tidak mencapai kota, ya selesai. Atau sebelum 31 Agustus, 50 kota ini tercapai, selesai juga. Dan itu dibatasi untuk satu, apa itu namanya, eee, wilayah ya, eee, wilayahnya digunakan untuk per apa ya waktu itu ya, perlurahan kalau nggak salah ya. Jadi satu kelurahan itu hanya boleh satu loh. Jangan-jangan nanti Bapak ke depannya merasa produk ini manfaat, ingin buka healthy house, ternyata sudah diambil orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, langsung memberi pilihan paket, ya, tanyakan cara pembayaran. Ya, ini teknik dari apa, power closing ya, ini nanti akan ada materi khusus. Jadi bukan memaksa ya, sekali lagi bukan memaksa, tapi setelah kelihatannya dia sudah mau bergabung, dia sudah kelihatannya sudah manggut-manggut, sudah oke-oke, ya langsung berikan paket. Dan paketnya jangan start dari kecil ke besar. Terbalik ya, dari besar ke kecil. Ya, Bapak mau ambil paket eksklusif, langsung Livera, atau ambil tumbler dulu yang high. Nah, itu dia. Itu memberikan langsung pilihan. Jangan Anda bilang, Pak, ingin ambil paket yang mana? Oh ya, mungkin saya ambil basic dulu lah ya. Udah, ya. Jadi kita yang tentukan paketnya. Kalau memang dia sudah ke arah closing, tanyakan langsung cara pembayarannya. Nah, Bapak mau pembayarannya itu menggunakan transfer, ya, atau menggunakan ini. Ya, ke depan karena kan dalam waktu dekat ini kita kan ada kartu kredit ya. Nah, itu menjadi salah satu pilihan. Saat ini kan cash point, bank transfer, sama virtual account kan. Nah, Anda bisa tanyakan pembayarannya mau melalui virtual account atau mau melalui bank transfer ataupun apa, langsung ditanyakan ya. Jadi ini bukan memaksa, tapi ini membuat orang itu sudah merasa dirinya sudah oke ya, dan kita arahkan untuk bagaimana pilihan paketnya dan transaksinya menggunakan apa. Oke. Yang terakhir harus melakukan follow up. Ya, jadi apapun yang tadi kita sampaikan, presentasi mulai dari persiapan, ya, dari caranya bahkan sampai teknik presentasi, Anda sebagus apapun tidak bisa 100% closing di tempat. Setuju ya? Oke. Jadi kita tidak boleh lepas yang namanya follow up. Orang yang jago presentasi tidak pernah follow up, ya, percaya ke saya, ya, untuk tim duplikasi pertumbuhannya tidak akan sekencang orang yang bisa presentasi sekaligus follow up. Karena tugas kita itu adalah presentasi dan follow up. Ini satu paket. Kalau Anda hanya presentasi tidak follow up, sama saja Anda hanya melakukan 50% dari kewajiban kita, yaitu satu merekrut, satu duplikasi. Kalau Anda semuanya hanya melakukan presentasi, tim Anda pun nggak pernah follow up, susah bertumbuh tim kita nanti. Ya, dan follow up itu kenapa harus maksimal? Ada orang yang bilang 2 kali ya, kalau saya lebih prefer 1 kali 24 jam. Kenapa? Karena sekarang ini sudah zamannya online, semua ada di Google.
Semakin orang tertarik terhadap potensi bisnis kita ataupun dari produk kita, dia akan searching. Betul ya, searching di Google, searching di YouTube. Iya kalau misalkan ya apa yang di searching itu memberikan dampak positif, dia akan menghubungi kita dan dia akan closing. Tapi kalau dampaknya negatif, ya kita tahulah konotasinya masyarakat ya, tidak semuanya bisa menerima bisnis network marketing kan, padahal bisnis kita bagus. Nah, mereka tidak bisa membedakan money game dengan network marketing. Oke. Nah, maka kita harus bisa memberikan follow up secepat mungkin. Ya, kalau bisa 1 kali 24 jam. Dan follow up yang tercepat adalah setelah presentasi. Ini sering saya lakukan. Jadi setelah Anda selesai presentasi, langsung tanyakan, "Pak, Bu, dari presentasi atau penyampaian saya, bagian mana yang paling menarik bagi Anda?" Itu sudah paling cepat follow up kita. Dia akan berpikir, tidak ada kesempatan untuk dia mencari sesuatu yang bagi dia kurang bagus, tapi dia akan memikir, bagian mana yang bagus yang membuat dia tertarik. Mungkin dari sisi produknya, dari bisnisnya, dari apanya, dia akan cerita. Nah, itu kekuatan follow up yang pertama. Ya, dan kita bisa melakukan follow up bukan hanya 1 kali. Kalau misalkan 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, orang yang Anda prospek belum bergabung, nggak masalah ya, kita punya kesempatan follow up ke depannya, ya. Nah, follow up itu jangan hanya follow up, "Gimana Bu, sudah siap bergabung?" Jangan. Follow up itu harus memberikan sebuah informasi baru, sebuah update, agar orang itu melihat. Contoh nih, ya, kita punya Liftera, dia sudah coba, dia melihat, harusnya dia mampu, tapi dia belum membeli misalkan. Nah, pada saat kita sudah berjalan 2 minggu, 10 hari, kita bikin berapa cuplikan video testimoni dari teman-teman. "Bu, nah di sini sudah semakin banyak loh teman-teman yang sudah, mendapatkan manfaat dari produk Liftera kita. Kirim 1, 2 biji aja. Jangan terlalu banyak ya, orang nggak akan nyaman. 1, 2 biji aja yang menurut Anda cukup powerful testimoninya." Nah, itu follow up. Dia akan teringat kembali, "Oh ya, saya sudah punya merasa ya." Apalagi kalau dia dapatkan orang yang merasakan itu adalah sesuatu yang dia rasakan. Wah, ternyata bisa begini ya. Contoh ya, selama saya roadshow 10 harian ini, Jawa Timur sama Jawa Tengah, itu ada ibu-ibu yang memiliki varises. Ya, ini tambahan ya, varisesnya tebal sekali, disentuh pun sakit. Setelah 1 kali terapi, 20 menit, varises itu bisa kempes. Happy-nya minta ampun. Ya. Jadi itu contoh-contoh aja. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat powerful. Ya, dan follow up itu jangan pernah putus asa. Ya, bukan kita menekan terus, tapi harus ada updatean atau informasi yang disampaikan. Kenapa? Karena kita tidak akan tahu kondisi teman kita saat ini memang mungkin tidak butuh bisnis kita. Mungkin belum butuh produk kita. Dan kita tidak tahu 1 bulan, 3 bulan ke depan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, saat itu kalau Anda follow up dan itu masuk pasnya kondisinya dia sedang membutuhkan tambahan income mungkin, ya, atau memiliki sebuah masalah kesehatan, di situlah Anda bisa mendapatkan sebuah closing juga. Oke? Jadi itu mungkin, beberapa materi yang bisa saya bawakan untuk malam hari ini tentang, teknik presentasi dan lain-lain ya. Jadi ini adalah garis besarnya ya, jadi nggak mungkin bisa semua disampaikan karena itu membutuhkan proses ya dan waktu juga, tidak semua orang bisa menguasai semuanya, tapi minimal yang penting